Beliau orang baik tuh Pak Bahar itu. Oke. Kemudian Ya, Pak ya, Kris. kemudian izin Bunda, ada yang bertanya di kolom chat. Oke. Beliau di jalan, kemudian mungkin agak bising, jadi beliau titipkan pertanyaan, apakah ada sanksi bagi kementerian, lembaga atau daerah yang PPK-nya tidak ada yang lulus uji kompetensi per 1 Januari. Jadi kira-kira sanksinya seperti apa atau solusinya seperti apa? Mungkin itu. Oke, kalau Ya. saat ini ketika di aturan itu memang tidak ada sanksi ya Pak, tapi memang mempunyai kewajiban untuk memiliki sertifikat kompetensi, baik untuk PPK, Pokja, ataupun PP-nya gitu. Jadi harus diupayakan dulu nih sampai dengan Desember 2023. Masih ada jalan, masih ada waktu gitu ya, harus diupayakan. Dan harus tetap optimis bahwa lulus 1 kali banyak kok sekarang ini ketika ujian PPK, ketika portofolio sudah oke, sudah menguasai 5W1, insya Allah aman sampai dengan nanti rekomendasi kompeten gitu. Jadi harus diupayakan dulu Pak untuk sertifikat kompetensi PPK-nya. Gitu Pak Iksan dan Pak Johir. Ya. Jadi pokoknya harus tetap optimis ya. Optimis Pak, betul. Masih ada ya beberapa bulan. Ya masih ada lebih dari 3 bulan. 3 bulanan ya. Ya 3 bulanan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Pak Iksan, boleh saya bertanya? Mohon maaf nih, gambar saya. Siap Pak Kris, silakan. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu seluruhnya. Mohon maaf, ini sinyal kurang bagus ya, sehingga gambar saya agak kacau ini. Ya, Pak. Nah, Bu Ayu, taruhlah tahun 2024 nih 1 Januari. PPK di Provinsi Maluku Utara ini yang lulus uji kom ini hanya 10 orang. Kira-kira apakah 10 orang ini mengelola seluruh paket pekerjaan pengadaan barang jasa di Pemprov Maluku Utara atau ada opsi-opsi lain begitu? Ini cuma ya antisipasi ya Pak. Antisipasi seperti itu. Ya, itu aja dari saya, Bu Ayu. Makasih. Ya, siapa? Oke, sementara ini berarti ketika ada 10, maka 10 tersebut bisa sebagai PPK-nya gitu ya, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan untuk jabatan fungsionalnya. Kan bisa tuh, PPK untuk jabatan fungsional. Udah ada berapa Pak ketika di Maluku Utara? Kalau kita di Maluku Utara sudah 20 orang. Nah, jadi yang pertama 5 orang, kemudian muda 12 orang dan madya 2 orang. 2 orang. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu alternatif. Mudah-mudahan sih nggak tahu ya untuk kebijakan pimpinan seperti apa, karena sementara masih di Perpresnya masih berbunyi sampai Desember 2023. Apakah nanti akan dievaluasi terlebih lanjut atau seperti apa? Nah, ini kami juga masih menunggu Pak. Atau nanti perlu ada penyesuaian metode uji kah atau apa yang bisa mempercepat dan memperbanyak kapasitas untuk uji kompetensi, memungkinkan saja. Karena kan saat ini memang ketika dalam satu periode kompetensi, ketika PPK kami bisa maksimal hanya 20 peserta. Nah, ketika 20 peserta kan berarti kan slotnya akan semakin sedikit gitu ya, apalagi untuk mengejar di 3 bulan ini. Nah, mungkin saja nanti ada penyesuaian metode uji ataupun untuk penyesuaian untuk meningkatkan kapasitas peserta uji kompetensi dalam satu periode. Gitu, Pak. Gitu Pak Kris dan Pak Iksan. Ya, siap Bunda. Kemudian ada yang terima kasih Pak Kris. Kemudian Pak Farid ada sementara Raisen. Jadi mungkin silakan Pak Farid. Pak Kris masih nanya. Ya. Jadi kan seumpamanya di Pemprov hanya 10, sudah ada tawaran solusi dari Bu Ayu tadi. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara misalnya, nggak ada satu PPK-nya pun yang memiliki kompetensi. Apakah itu rekan-rekan dari provinsi yang 10 ini bisa ditempatkan di 10 kabupaten kota tersebut atau bagaimana? Ya, bisa saja Pak. Jadi nanti tergantung dari Provinsi Maluku ini mengelola untuk di masing-masing kabupaten kotanya seperti apa. Gitu. Oke. Atau dikejar kembali nih di masing-masing kabupaten kota setidaknya ada lah gitu yang bisa diusulkan dalam akhir-akhir ini untuk mengikuti uji kompetensi.
Gitu. Oke, oke. Terakhir dari saya nih, Bu. Ngomong-ngomong soal PPK ini, Mm-mm. nah mungkin nanti LKPP ini juga harus berpikir tentang kesejahteraan PPK, Bu. Ya. Oh, Oke, Belajar dari jadi saya. nggak cuma Ya, jakungnya aja ya Pak ya, jadi ya, PPK-nya benar. juga ya Bukan hanya kompetensinya yang dikejar, tetapi kesejahteraannya juga harus harus dikejar ya, ditingkatkan. biar seimbang ya Pak ya antara hak dan kewajibannya ya. Ya, benar, Bu. Ya, Oke, makasih, Bu. ya sama-sama Pak Kris. ya. Mungkin ini apa aspirasi dari teman-teman PPK dititipkan ke Pak Kris nih, Ke Bunda. Pak Kris ya. Oke. Ya. Oke, Bunda. Kemudian ada ini sementara resen Pak Farid. Mungkin Pak Farid, Pak Kabak Ya, pengelolaan LPS-nya disilakan, Pak. baik, terima kasih Pak Iksan. Ya, Bu Ayu, mohon maaf ini saya baru bergabung. Ya Pak. Ya, tadi ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang dititip ke saya. Tadi saya dengar ada untuk di Maluku Utara ini kan sudah ada 2 orang yang dinyatakan kompeten. Satu melalui zona pelatihan, satu melalui zona portofolio sendiri. Kami berharap LKWP ada satu zona lagi mungkin kayak zonasi begitu ya. Jadi kita lebih mudah begitu. Ya, Oke. jadi gini Bu, ini Mm-mm. terkait kan ada 3 ini yang diuji ya, yang diakses Mm-mm. perencanaan, kontrak dan juga swakelola, dan juga melalui bisa dengan kajian ya, saya Mm-mm. dengan makalah atau kajian. Nah, saya coba ilustrasinya begini, kalau misalnya seorang PPK dia ah, pernah jadi PPK dan memiliki pengalaman menyusun spek ya di perencanaan dan juga kontrak. Tapi Mm-mm. bagaimana kalau dia tidak pernah melaksanakan swakelola? Oke. Apakah diperkenankan dia melakukan kajian dengan paket swakelola yang lain yang bukan ditanganinya? Itu diperkenankan atau tidak? Itu mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya seperti itu ke saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan portofolio yang sudah diatur sebagaimana panduan ya, itu untuk spesifikasi teknis dan juga HPS mungkin sampai ke kontrak. Nah, di swakelola itu apa saja yang biasanya yang harus dimasukkan sebagai portofolio? Apakah mulai dari laporan persiapan sampai pengawasan itu semua harus ada atau seperti apa? Karena jujur saja teman-teman banyak sekali yang diskusi sama kami, mereka agak kebingungan dengan portofolio untuk suatu kelola itu. Jadi mungkin karena ini juga hal yang kadang-kadang tidak dipraktekkan oleh kita, sehingga kadang-kadang menjadi asing dan ini kemudian nanti diuji, biasanya teman-teman agak bingung begitu seperti itu. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, makasih. Ya, ya langsung saja. Oke, baik Pak Farid. Terima kasih Pak. Oke, kalau untuk tadi ya 2 orang kompeten ya Pak. Itu berarti di tahun berapa ya Pak Risman dan Pak Alan? Ya, Pak Alan Baru-baru ini. baru sekitar sebulan ini, Oh, kemudian baru Pak sebulan Risman ini. Oke. ya dalam tahun Pak ini Yusman bulan itu masih skema SKKNI, Bu. Masih Belum. SKKNI ya, belum Ya, SKJ. belum Itu lebih SKJ. lebih lebih banyak lagi nih Ya, kompetensinya sebenarnya Pak Risman ya kan? makanya dia itu sambil mau berdebat sama asesor. Kebetulan asesornya Pak siapa ya? Yang dari BPK tuh, Bu. Oh, Pak ini. Oh ya tahu Pak Edi Tamtomo. Ya, yang katanya asesor level killer katanya tuh. Iya, Oke, iya. oke. Ya, gitu Oh ya aja. Pak Risman ya. Oke, jadi sementara ini itu ya Pak 2 orang kompeten. Kemudian tadi ketika tidak punya paket swaklola, memang banyak Pak yang PPK yang memang tidak punya paket swaklola gitu ya. Atau ketika paket swaklola pun sebenarnya swaklola misalnya tipe 1 gitu ya, yang paling banyak. Kayak misalnya kita mengadakan rapat koordinasi atau pelatihan gitu ya. Itu tipe 1. Tapi perlu dilihat kembali bahwa memang nanti apa personilnya yang kita butuhkan itu memang ada kalian tertentu atau tidak. Jika memang ada kalian tertentu, bisa saja menggunakan itu. Tapi jika memang tidak ada sama sekali, sangat dibolehkan untuk menggunakan portofolio swakola milik orang lain, gitu Pak. Tapi tidak hanya paketnya aja, pekerjaan yang kita ambil, tapi dari paket pekerjaan tersebut, swakola tersebut, maka peserta tersebut harus membuat kajiannya terkait paket pekerjaan tersebut. Tadi itu 5W1H, kemudian ataupun menganalisis pemecahan masalahnya seperti apa. Atau jadi seakan-akan adalah ketika di makalah tersebut, peserta tersebut membayangkan
dia mengerjakan sekolah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan, itu seperti apa? Berdasarkan dari portofolio yang disampaikan. Data dukungnya pun juga memang jika misalnya dapat dari mana namanya instansi lain ataupun dari yang lain itu lebih lengkap, dokumen yang lengkap gitu Pak, laporan-laporan segala macam itu boleh saja dimasukkan. Atau ada MOU, ada SK untuk tim penyelenggara sekolahnya, boleh saja. Nanti dari paket tersebut, kan tadi ada tuh di makalah, ada kelemahan nggak sih atau ada perbaikan atau tidak dari paket yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Nah, itu boleh saja menjadi masukan ketika di kajian tersebut. Gitu, Pak Farid. Oke, Dan berarti menjawab ya. ya, berarti seakan-akan dia sebagai dalam tanda kutip reviewer ya gitu. Betul. Terus Reviewer. mencoba untuk mengkaji ya. Betul, mengkaji Prosesnya dari melihat dari 5W1H tadi gitu ya. 5W1H. Betul banget Pak Farid. Gitu. Berarti karena kebetulan saya sama Pak Takdir ini kan juga kadang-kadang sebagai fase 1 juga di level 3, level 2, 3, 4 juga. Jadi kadang-kadang apa itu kita juga bisa lihat kan teman-teman laporan OJT-nya kan OJT-nya. biasanya muat itu. Nah, Betul. makanya kemarin kami saya Pak Takdir juga mencoba untuk membantu teman-teman dalam menyusun laporan atau makalah atau kajian ini. Mungkin kami bisa mengadopsi struktur penulisan atau sistematikanya tuh seperti laporan OJT ya. OJT. Seperti itu ya, Bu ya? Ya, betul bisa Pak. Di laporan OJT itu cukup ada juga ya sekolah misalnya. Tapi kalau OJT kan lebih ke arah misalnya dokumen ini di tahap perencanaan apa aja yang harusnya ada tapi tidak ada gitu ya. Nah, itu lebih boleh. luas itu ya. Betul, tapi jangan lupa ketika kadang di OJT pun itu tidak membahas tentang 5W1H, tapi lebih membahas tentang ada atau tidak ada dokumen gitu ya, lengkap atau tidak lengkapnya. Tapi nanti ketika di kajian PPK ini harus ada 5W1H-nya. Gitu. Ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Bahar juga. Bagaimana jika ada paket yang sama gitu, Bu? Ketika swakelola gitu, ada paket yang sama diambil oleh lebih dari 1 orang gitu. Apakah diperkenankan? Tapi mungkin perbedaannya pada pendekatan 5W1H yang berbeda itu diperkenankan atau tidak, Bu? Boleh, paket yang sama boleh dipakai untuk beberapa orang, tapi kajiannya harus berbeda, ya kan? Karena kalau kajiannya sama, berarti 3 orang tersebut sama-sama kerjasama plagiat nih, itu nggak boleh. Jadi memang harus dibikin kajian yang berbeda. Kenapa? Kalau misalnya nanti pekajiannya sama, yang membuat kajian pasti akan menjawab dengan lancar. Tapi ketika yang menduplikasi, itu akan bingung nih. Ketika dijawab akan bingung, gitu. Itu Pak Farid. Baik, Bayu. Mungkin kami di Maluku Utara, rencananya kami mulai dari setelah pemaparan dari Bu Ayu ini, kita akan mencoba untuk membantu teman-teman yang mau ikut Ujikom dan rencana mungkin akan menyurat resmi ke DSP. Proses untuk Ujikom rencananya kita itu mungkin November, mungkin ya Bu, kalau diperkenankan. Mudah-mudahan bisa diterima dan kami berharap juga ya mudah-mudahan teman-teman yang ikut Ujikom ini ya targetnya insya Allah 70% lulus ya. Saya lihat wajah-wajah ini semuanya kayaknya percaya diri, Bu. Ya, harus percaya diri memang. Ya, setelah lulus itu mungkin kedua ya, penting percaya diri dulu ya, Bu. Harus percaya diri dan pokoknya ketika melihat asesor gitu ya, jangan panik. Kadang kan udah ada yang panik gitu ya Pak, panik. Jadi apa yang dipelajari tuh tiba-tiba langsung nguap aja gitu, langsung grogi, tidak bisa berkata-kata gitu kayak misalnya peserta pelatihan ketemu dengan evaluator udah langsung diem gitu ya. Nah itu sebenarnya keluarkan saja gitu di bawah santai gitu. Karena asesor nggak ada yang galak kok Pak. Kalau apalagi asesornya kalau kayak Bu Ayu, mungkin saya yakin mereka nggak akan grogi. Lulus kayaknya. Pasti lulus. Atau justru grogi Pak. Oh iya, tapi ada juga yang semangat ya kalau ada perempuan. Mudah-mudahan ya nanti ada salah satu yang bisa nanti menjadi asesi saya gitu ya. Nah, apalagi Pak Bahar itu. Oke, siap. Makasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Farid. Ya, Bu Ayu, ini ada yang nanya di kolom chat juga Pak Nasrudin. Ya. Oh, atau ada yang langsung mau bertanya langsung silakan. Yang dari Kota Tidore Kepulauan ya. Apa? Silakan Pak. Pak Iksan. Izin Pak Iksan, saya Hasan Ahmad dari Desa Akung. Oh. Yes, sweet. Halo Pak Iksan. Ini ada 2. Jadi maunya dari mau yang mana? UKPPJ atau Pak Hasan lebih dulu ini? Kayaknya kita ke kabupaten kota dulu ya, Pak Hasan ya. Setelah itu baru ke Pak Hasan. Oke.
Ya, silakan ke Kabak baik. UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Iya, ya. Terima kasih Pak Iksan. Saya ini kameranya ada gangguan ini. Saya aktifkan kamera dulu. Pak. Tidak bisa kan? Tidak muncul gambar nih. Mohon maaf ya Pak Iksan dan Ya, Pak. siap Pak Awe, Silakan, Pak. silakan. Oke, ya. Terima kasih ini. Saya menarik sekali ini kegiatan diskotiknya Pak Takir ini di siang hari ini membahas terkait dengan PPK ini. Saya fokusnya ke PPK ini padahal ada selain PPK juga ingin kita tanyakan juga ini. Saya mau sampaikan begini pertama terkait dengan kompetensi pengadaan barang jasa ini kan yang di personil lainnya itu. Kalau yang pengelola PBJ kan sudah pasti Jafu ya, di PBJ. Yang personil lainnya itu kan bukan hanya PPK, tapi ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan gitu. Kalau untuk PPK, menurut saya, karena untuk di pemerintah daerah kan bukan pemerintah daerah saja sih untuk semua KLPD sih. Kalau sepanjang tidak ada PPK yang punya kompetensi, maka pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dapat bertindak atau merangkap. Jadi saya pikir kalau untuk PPK sih ada masih bisa dijabat langsung oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Cuman yang mungkin yang untuk di Tidore ya di Kota Kepulauan, kami di sini karena person yang sudah menjadi JF PBJ itu kan hanya baru satu orang itu pun ikut metode penyetaran jabatan dulu yang Kemendagri itu yang langsung dari Kasubag disekolahkan ke sana. Nah, itu pun sampai sekarang statusnya belum jelas. Ada 2 lagi yang Kasubag juga sudah pindah karena tidak memenuhi syarat, belum punya sertifikat. Makanya hanya 1. Nah, yang mungkin yang bagi kami di pemerintah daerah, selain PPK, kompetensi yang penting juga adalah kaitannya memilih penyedianya. Memilih penyedia yaitu pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Kita ketahui bersama sampai saat ini kan LKPP baru membuat sistem MOOC itu kan baru pokja pemilihan, ya pokja pemilihan. Bukan pokja, pejabat pengadaan yang sudah MOOC yang gratis full lewat hilirnya LKPP itu. Tapi yang pejabat pengadaan yang pertama itu kapan kira-kira dibuka? Kalau sekarang belum, kita sarankan untuk LKPP bisa membuka MOOC untuk pokja pemilihan karena ini sangat penting di daerah untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional. Karena kalau misalkan sampai dengan Desember tidak bisa terpenuhi, makanya bisa jadi kita akan menggunakan tambahan personal itu dari kita bisa mengambil dari UKPBJ lain, bisa ke provinsi dan lain. Jadi mungkin saran yang pertama bisa diinginkan MOOC untuk pokja pemilihan. Kemudian yang berikut saya sempat menangkap tadi di awal disampaikan oleh Ibu narasumber Ibu Ali bahwa untuk uji kompetensi pejabat pengadaan dan pokja pemilihan untuk saat ini masih diprioritaskan untuk TNI dan Polri. Saya mau konfirmasi saja ini, apakah memang betul untuk saat ini selain TNI Polri tidak bisa diikutkan lagi untuk uji kom PP dan pokja pemilihan. Dan kalau misalkan diprioritaskan untuk TNI dan Polri, kira-kira apa yang menjadi dasar pertimbangan? Dasar pertimbangan apa sehingga LKPP memilih memprioritaskan TNI dan Polri saja, sementara selain TNI dan Polri, terutama di daerah itu sangat membutuhkan SDM yang kompeten, khususnya pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Kemudian yang terakhir Bu, saya ingin mengkonfirmasi saja ini, karena kaitan dengan PPK TPC ini, yang terakhir ini PPK TPC ini kan kalau kita melihat regulasinya kan itu kan dia hanya bisa menangani pekerjaan sederhana ya. Detail pekerjaan sederhana yang mohon bisa diperjelas tentang seperti apa. Kemudian apakah ini kan saya hanya mendengar diskusi secara lisan, belum pernah mendengar dasar hukumnya bahwa PPK TPC itu dia hanya bisa melaksanakan paket pengadaan sampai 200 juta. Apakah itu ada dasarnya?
atau kalau misalkan tidak ada dasarnya, kalau misalkan tidak ada dasarnya, apakah dimungkinkan PPK tipe C itu dia bisa melaksanakan pengadaan berkontrak untuk nilai di atas 200 juta. Mungkin itu saja Bu, 3 poin pertanyaan dari saya. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Oke, yang pertama tadi ya Pak, personalnya kan PPK, PP dan Pokja gitu ya. Untuk MOC Pokja. Nah, untuk MOC Pokja ini sepertinya pernah ada Pak di mana di Puslat yang menyelenggarakan untuk apa namanya MOC untuk Pokja. Sebentar saya coba cek ya. Itu kalau di PPSDM Pak nanti boleh sambil dicek, itu sih ada jadwal untuk apa namanya untuk pelatihan MOC untuk Pokja gitu. Tapi nanti boleh saya konfirmasi terlebih dahulu gitu ya Pak ya untuk ke apa namanya ke Puslap SDM-nya gitu nih. Kalau di sini nih dia ada untuk ada pelatihan fungsional, teknis kompetensi PBJ dan pelatihan teknis tematik. Nah, kalau dilihat dari sini nih di kalendernya, mohon maaf agak kecil ya. Ini dia ada Pokja, Pak. Sebentar. Nah, di sini tuh ada Pokja dan PP. Tapi nanti coba saya mintakan ini ya Pak untuk kalender pusdiklatnya ya Pak ya. Kalau misalnya di kalender di sini ada, sepertinya sih berarti ada Pak untuk pelatihan Pokja untuk MOC yang Pokja. Tapi saya nggak tahu apakah memang itu sudah berjalan atau memang ada yang dalam proses masih uji coba gitu. Berdasarkan dari kemarin sempat ngobrol-ngobrol gitu ya untuk MOC Pokja. Nah kemudian untuk yang itu yang pertama ya Pak. Maaf Pak, siapa tadi Pak dari KPBJ Keduri? Wahid, Pak Wahid. Pak Wahid, oke Pak Wahid. Itu untuk MOC Pokja. Kemudian untuk yang PPK tipe C itu memang kalau di aturannya itu memang untuk pekerjaan sederhana. Kalau kita lihat dari ini ada surat edarannya ya gitu ya untuk PPK. Ini tipologi tentang pejabat pembuat komitmen tentang standar kompetensinya. Nah, kalau di sini memang ketika di tipe C itu adalah yang memang dia untuk pekerjaan yang sederhana. Kita lihat di bawah. Ini tipe C kan. Tipe C sederhana sampai dengan kompleksnya. Gitu. Nah, tipe A, tipe B, tipe C. PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori manajemen kontrak sederhana, yaitu yang bersifat operasional, rutin, standar, atau berulang. Namun tidak terbatas pada ATK, konsumsi, jasa konsultan, kajian sederhana, kebersihan, ataupun keamanan. Nah, ini kalau di aturan memang batasannya adalah seperti ini, Pak Wahid gitu ya. Memang tidak terlihat dia di atas 200 atau di bawah 200. Tetapi ketika memang pekerjaannya sederhana, karena kayak misalnya pekerjaan di kepolisian, kami paling banyak kepolisian, itu dia pekerjaannya sederhana, hanya untuk paket-paket misalnya pekerjaan untuk yang seragam, dia nilainya memang di atas 200. Tapi kan itu memang sederhana gitu ya dan rutin gitu ya. Itu sebenarnya bisa di tipe C. Nah, sementara ini Pak, untuk guideline kami untuk tipe A, tipe B, dan tipe C-nya gitu. Memang sampai saat ini pembatasan untuk pekerjaan kompleks, sederhana, dan lain itu memang masih dalam proses, masih sering jadi bahan diskusi gitu Pak Wahid untuk itunya. Kemudian kalau tadi yang ketiga terkait untuk PP dan Pokja gitu ya Pak ya. Seperti saya sampaikan tadi di awal, memang saat ini untuk Polri dan apa namanya dan TNI. Kenapa? Karena ketika kita bicara di Perlem 7 tahun 2021 ataupun Perpres gitu ya, kan kalau SDM PBJ itu PPK dan untuk Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan itu dijabat oleh pejabat fungsional untuk di KLPD-nya gitu. Nah, jadi untuk kompetensi Pokja dan pejabat fungsional untuk PP itu kita terakhir itu 2020 kalau nggak salah, karena ada batas akhir kemarin tuh. Ketika di 2020 sampai dengan Desember itu Jafung Pokja dan PP itu dijabat oleh Jafung. Oleh karena itu, karena TNI dan Polri itu di Perpres itu termasuk yang dikecualikan,
Jadi untuk uji kompetensi PPK ataupun Pokja atau PP itu masih bisa kami fasilitasi. Jadi bukan karena pertimbangan apapun, tapi memang bunyi di perpresnya seperti itu, gitu. Gitu, Pak Wahyu. Pak Wahid. Ya. Ya. Oke, mungkin sebagai tambahan juga, saya pernah baca di salah satu regulasi di KPP bahwa ketika ASN itu mereka sudah punya sertifikat kompetensi, misalnya tipe B, PPK tipe B, maka itu bisa menjadi pengganti yang bersangkutan ketika mereka mau mengikuti uji kom untuk jabatan fungsional. Jadi Perpindahan kalau tidak maksudnya, salah, Pak. ya perpindahan. Untuk mengikuti perpindahan, mereka tidak perlu lagi menyiapkan portofolio diganti dengan sertifikat kompetensi PPK. Misalnya tipe B. Mungkin itu Pak Wahid. Jadi mungkin didorong untuk ASN Kota Tidore Kepulauan memiliki sertifikat kompetensi tipe B, kemudian mengikuti perpindahan KJF, ya sudah langsung tinggal ikut uji kom tanpa menyiapkan portofolio lagi. Atau bisa juga untuk diarahkan ke tipe C, gitu ya. Jadi perlu untuk dikumpulkan datanya mana-mana yang memang sudah pernah melakukan pengadaan gitu ya, pengadaan untuk yang tipe C-nya pengadaan sederhana itu, nah itu bisa didorong untuk mengikuti pelatihan MOOC tipe C. Ketika sudah pelatihan MOOC tipe C, itu ketika lulus untuk pelatihan MOOC tipe C, maka akan mendapatkan sertifikat PPK untuk yang tipe C-nya gitu. Jadi tidak perlu ikut uji kom kembali kalau untuk yang tipe C. Kalau yang tipe B, dia harus uji kompetensi dengan portofolio gitu. Bedanya itu antara tipe B dengan tipe C. Ya, saran. Tambah satu lagi saran ada saran. Ya Pak. Bisa diulang Bu? Ya. Mana Pak? Ibu terkait dengan sertifikasi PPK tipe B ini Bu. Kalau yang tipe C ini kan MOOC sekarang kan sudah banyak ya. Kalau di Tidore ini sudah banyak yang ikut, sudah lulus juga sih C. Tapi untuk ikut di tipe B-nya itu yang sangat sulit. Jadi saya saran, ini kan saya lihat di pilotingnya LKPK itu kan pesertanya sangat terbatas sekali itu. Ya. Yang saya heran, maksudnya ini kan full online. Kenapa tidak ditambah kuotanya jadi banyak? Gitu. Biar pesertanya lebih banyak. Gitu. Karena saya sudah PPK tipe C piloting juga pertama itu. Mau mendaftar ke tipe B-nya sangat sulit sekali. Skala bersaing dengan yang dari Jawa kayaknya. Jadi mungkin minta tambahan inilah. Kalau misalkan ada buat piloting yang tahap berikutnya, bisa diperbanyak pesertanya supaya banyak peserta yang bisa masuk di tipe B. Demikian saran terakhir. Terima kasih. Ya, Pak Wahid, terima kasih sarannya. Baik Pak, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan untuk menambah kapasitas ya Pak ya, dan jadwalnya gitu ya. Memang kalau saat ini kami dalam 1 bulan itu 2 Pak, 2 periode, kemudian dalam 1 periodenya itu adalah 20, maksimal adalah 20 peserta dengan metode uji yang sekarang ini. Nah, nanti sebagai saran kami juga untuk menambahkan kuota, tapi perlu pertimbangan juga ketika kami menambahkan kapasitas peserta, ada juga pertimbangan atau permasalahan kami adalah asesornya, asesor kompetensinya. Karena asesor kompetensi yang terbatas gitu ya, dalam 1 periode, maka biasanya kami maksimal 30 itu bisa nih misalnya. Tapi itu makanya perlu diperhatikan karena satu asesor ketika mengakses PPK itu ada 8 indikator kompetensi. Nah, kalau misalnya dalam menggali kompetensinya itu cepat gitu ya, itu sebenarnya setengah hari pun sebenarnya bisa. Tapi tergantung juga kan kembali ke asesinya juga, pesertanya juga. Jadi maksimal 1 peserta itu 1 hari. Tapi nanti kami akan coba Pak Wahid untuk menambahkan kapasitasnya, terutama untuk di akhir-akhir ini ya, menjelang 2023 akhir. Terima kasih untuk sarannya, Bapak. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Wahid. Silakan ke Pak Hasan, Ahmad Hasan. Ya. Atau kalau belum, mungkin ya, silakan. Baik, ya. Izin Pak Iksan, maaf Ibu Ayu. Saya lanjut dari pertanyaannya Pak Farid tadi sebenarnya. Untuk soal kelola sih.
Swakelola kan sama-sama kita tahu ada 4 tipe. Untuk kajiannya, kita diberikan kebebasan untuk memilih salah satu tipe, ataukah yang pernah kita pernah jalani untuk tipe apa, itu yang kita jadikan sebagai persyaratan untuk memenuhi portofolio itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih. Hasan, ya, makasih Pak. Pak Hasan sebelumnya udah pernah melakukan sekolah? Iya benar itu. Tipe Saya berapa Pak? tipe 3 Nah, kalau antara Bapak pemerintah dengan masyarakat. dengan ormas. Dengan Oke. ormas LSM. Dengan LSM. Oke, kalau Bapak sudah punya pengalaman di tipe 3, itu boleh dijadikan portofolionya. Nanti tinggal dibikin kajiannya. Gitu, Pak. Aman berarti Pak Hasan. Sudah punya Hasan ini portofolio. punya pengalaman banyak. Kayaknya, Beliau PPK darurat yang lalu waktu COVID. Oh, gitu. Oke. Nah, mungkin tapi nanti memang sangat banyak persyaratannya untuk tipe 3 itu, karena kita harus ber-MOU, dasar dari MOU itu kita melakukan kontrak kerjasama. Kemudian yang ribet lagi, karena kita harus membuat tim untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan. Ya. Persyaratan terkait dengan sanksi, dan memang cukup banyak. Itu yang pernah saya jalani. Makanya cuma itu saya berada di kantor sebelumnya, dan dia sudah kurang lebih di atas 5 tahun. Makanya saya nanya, kira yang pernah kita lakukan di atas 5 tahun, sementara tadi Ibu berikan batasan 5 sampai dari 3 sampai 5. Tapi yang saya pernah lakukan itu udah di atas 5 tahun. Oke. Nah, kalau apakah bisa atau enggak? Nah, 5 tahun itu Baik, berarti di tahun 2000 berapa Pak Hasan? 2018 kah? Saya 2000, kalau saya nggak salah ingat 2018 atau 19. Oke, kalau 2018 atau 19 mudah-mudahan sih masih aman Pak. Ketika 2019 masih 4 tahun ya. Mudah-mudahan masih bisa dipakai sebagai portofolionya. Gitu Pak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Makanya Hasan. Pak Hasan mesti harus ikut tahun ini. Jangan Iya, sampai betul. kadaluarsa itu. Nanti Pak Hasan. nanti portofolio kan bisa Tapi dipakai Pak. izin nih Bu, tapi memang teman-teman yang asesor ini luar biasa, termasuk Pak Takdir, Pak Iksan, Pak Farid, itu sangat luar biasa. Saya bisa dibilang lebih banyak mereka yang sangat membantu, termasuk Pak Kris. Ya, tidak serta-merta harus membuat sendiri. Saya banyak konsultasi sampai dapat titik temu baru bisa dilanjutkan. Tapi keren untuk teman-teman yang asesor itu, termasuk di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Pak. Berarti dukungannya luar biasa ya Pak, Biro PBJ ya, saling bahu-membahu, bergandengan tangan dengan Bapak-Bapak Ibu di instansi lain gitu ya, demi portofolio nih, demi mengajukan Bapak dan Ibu dalam uji kompetensi gitu ya. Siap. Oke, sih Pak. Oke, mungkin ada yang lain dari Polda Banten misalnya, ada yang mau bertanya, atau dari Kalimantan Timur, atau ada peserta juga yang dari Pekalongan, mungkin mau bertanya atau sharing terkait dengan pernah ikut uji kompetensi atau apa, bisa melakukan sharing atau bertanya di forum ini. Pak Bahar bertanya tadi Pak Iksan. Oh, yes. Oh, siap Pak Bahar ya. Siap. Pak Bahar ini mau nanya ulang-ulang Bunda. Siap. Soalnya pertama begini Pak. Pertama siap. Silakan Pak Bahar. Bapak panggilannya Bunda, sementara Pak Sek panggilannya Ibu. Ini saya bingung itu pertama. Izin Pak. Saya langsung saja. Mungkin di kolom pesan Bu. Di kolom pesan di sini. Apakah saya yang kurang bisa menangkap ini terkait komentarnya penyampainya Pak Iksan dengan Pak Diraf sih ini Pak terkait kompetensi Bu. Jadi di sini ada muncul bahwa kalau Pak Iksan mengikuti tipe B itu wajib harus memiliki tipe C seperti itu. Sementara Pak Diraf sendiri bahwa syarat memiliki tipe C digunakan kalau mau ikut pelatihan PPK tipe B.
kalau PPK yang sudah memiliki portofolio pengalaman kerja PPK, maka dapat uji kom PPK tanpa tipe B. PPK tipe B tanpa perlu ikut pelatihan PPK tipe C. Mungkin ini apa cara baca saya yang agak keliru atau seperti apa nih Bu di dalam dua pesan ini. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengikuti tipe C, gitu ya, tipe C lulus, berarti kan Bapak dan Ibu punya sertifikat PPK, kompetensi PPK. Tapi yang tipe C-nya, gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mau mengikuti tipe B, tidak perlu ikut dulu tipe C. Setahu saya seperti itu. Jadi bisa langsung daftar untuk pelatihan PPK tipe B. Nanti hasil pelatihan tipe B tersebut yang menjadi portofolio ketika uji kompetensi PPK, gitu ya. Apalagi kurang lebih itu kan nanti portofolio. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mengikuti pelatihan, gitu ya, tipe B, berarti kan ikut uji kompetensi tipe B, PPK tipe B, gitu ya. Nah itu baru menggunakan portofolio, pengalaman kerja dan kajiannya, gitu Pak Siap. Terima Bahar. kasih Bu. Terima Ya. kasih Bu. Siap. Oke, Pak Bahar sudah jelas ya. Siap. Ya, Pak Jelas, Bahar Pak. ini kayaknya Siap. mau langsung dengar dari Bu Ayu langsung ini ya. Siap. Ya Pak. Ya, pokoknya intinya kalau mau ikut pelatihan tipe B, wajib ikut pelatihan tipe C. Kemudian ikut uji kom. Kalau misalnya tidak mau ikut pelatihan, mau langsung portofolio, itu tanpa ikut pelatihan tipe C. Jadi dengan bekal portofolio bisa langsung mengikuti uji kompetensi tipe B. Mungkin begitu Bunda ya? Iya, jadi kalau misalnya tipe C, mau ikut pelatihan tipe C, langsung saja ikut tipe C. Tapi ketika mau ikut tipe B, pelatihan tipe B, setahu saya tidak perlu untuk ikut pelatihan tipe C. Jadi langsung mendaftar untuk pelatihan tipe B-nya, Pak. Setahu saya gitu. Gitu. Nah, nanti hasil pelatihan dari tipe B-nya itu menjadi ada laporannya kan ya, laporan pelatihannya itu menjadi portofolio ketika diuji kompetensi ke PPK, ke Direktorat Sertifikasi Profesi. Gitu. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang mau bertanya, silakan. Reformer bisa Mungkin Pak bertanya Takdir tidak? kita. Pak Takdir ya, silakan. Reformer Bapak bisa reformer bertanya ini ya, silakan. Pak Moderator. Ya, siap. Maksudnya reformer mesti yang terakhir ketika sudah tidak ada yang bertanya. Nah, itu Karena dia. beliau sudah raise hand dari tadi, cuman saya persilahkan ke yang lain Dari dulu. awal kalau capek sudah ngangkat tidak. tangan ya. Ya, silakan Pak Takdir ya. Ya, Langsung closing statement. oh jangan dulu. masih ada kawan-kawan kita di provinsi lain yang terlibat di dalam Zoom ini yang mungkin mau bertanya. Nah, ini dari Halting sudah raise hand. Tapi saya sudah dipersilakan izin Bunda Ayu. Ya, Pak. Saya izin bertanya saja mewakili teman-teman yang menduduki jabatan sebagai admin ya. Tadi Bu Ayu awal tadi menjelaskan terkait admin ya. Ada adminnya. Di situ ada form yang harus diisi oleh PPK nih, ada form APL 01, 02. Nah, ini paling bagus dibagikan juga ke kawan-kawan yang sudah hadir di dalam Zoom ini, di-share saja langsung karena terkait form pengisian untuk PPK memajukan, karena itu juga sebagai pegangan untuk admin ya, untuk bagaimana menilai form-form dari calon-calon PPK TPB ini. Terus yang kedua, terkait admin ini, apakah admin PPK ini sama nggak dengan admin SI perpindahan LKPP? Karena di SI perpindahan itu juga ada terkait jabatan fungsional ya. Admin instansi SI perpindahan yang mengurus JFPPBJ-nya dari pertama, muda dan madya. Apa enggak jadi satu atau aplikasi adminnya jadi satu dengan SI perpindahan atau apa? Ini pertanyaan ini saya sengaja lempar karena ada beberapa kabupaten kota yang menduduki jabatan admin. Terus yang kedua, info juga buat kawan-kawan sama Ibu Ayu juga bahwa di Provinsi Maluku Utara BPSDM-nya itu sudah tipe A. Kami sudah mendapat akreditasi dari Puslat SDM PBC ya. Sudah mendapatkan sertifikatnya dan kami sudah menduduki tipe A. Kebetulan Pak Farid, saya dengan Pak Iksan diangkat sebagai fasilitator di sana ya.
Seperti itu. Nah, tinggal kawan-kawan di 2024 ini atau di APBD perubahan ini, tinggal kawan-kawan menganggarkan saja kalau mau buat BIMTEK-nya atau mau buat uji asesornya, tinggal kerjasama dengan BPSDM. Nanti Ibu Ayu dengan timnya yang menilai seperti apa dan mengirim asesornya. Karena terus terang kami belum ada TUK-nya. Maluku Utara belum ada TUK, tempat uji Uji kompetensi. kompetensinya. Nah, itu nanti teknisnya diatur oleh LKPP. Ini sebagai info saja. Tapi yang pertanyaan utama Bu Ayu terkait admin tadi. Terima kasih. Oke, baik. Kasih Pak. Kalau di APL 01 ya Pak, di APL 01 kan ada admin nih. Nah, admin itu nanti akan menilai kalau Maluku Utara itu adalah sebagai pelaksana uji kompetensi tipe A. Ketika tipe A, dia bisa melaksanakan untuk uji kompetensi jabatan fungsional, pengelola PBJ, ataupun personel lainnya, selain yang level 1, gitu ya. Artinya nanti ini menjadi tugasnya bagi BPSDM Provinsi Maluku Utara untuk memverifikasi. Seharusnya, tapi biasanya akan tetap di kami, di LKPP, yang memverifnya. Jadi nanti persyaratan tadi itu permohonan diajukannya adalah berarti dari BPSDM Provinsi Maluku Utara, gitu. Kalau tadi saya kiranya tidak, Maluku Utara masih belum terakreditasi, berarti bisa surat itu dari Biro PBJ Maluku Utara. Tapi karena Maluku Utara ini sudah BPSDM-nya sudah terakreditasi dan sudah sebagai pelaksana uji A, maka satu pintu di BPSDM Provinsi Maluku Utara. Surat permohonan, kemudian nanti dokumen-dokumen portofolio seharusnya adalah diverifikasi oleh BPSDM Provinsi Maluku Utara. Itu boleh dibantu gitu ya, ketika BPSDM Provinsi Maluku Utara itu tidak mempunyai kompetensi untuk mengecek, oke nih portofolionya udah sesuai atau belum. Nah, bisa melibatkan fasilitator ataupun PBJ yang ada di Maluku Utara gitu untuk mengecek. Oke nih kurang ini, kurang itu. Nah, jadi verif utama Pak, verif awal dulu nih di BPSD Maluku Utara. Jadi Bapak nanti bisa tahu nih, oke Pak Bahar nih kurang nih dokumen ini nih. Susulin lagi ya gitu. Dokumen pendukungnya belum atau Pak siapa namanya Bapak yang lain gitu. Ini masih belum ada nih. Nah, itu di pintu awalnya di BPSD Provinsi Maluku Utara. Nanti setelah dokumen porto persyaratan sudah lengkap dari BPSDM Provinsi Maluku Utara itu ke LKPP, ke Direktorat Sertifikasi Profesi. Ini H-12. Jadi kalau tadi peserta ke BPSDM Provinsi Jawa Tengah kan, Jawa Tengah lagi, Maluku Utara kan H-14 ya Pak, H-14 kerja. Atau boleh aja sebelum-belumnya buat memberi waktu bapak-bapak di Maluku Utara untuk memverif dokumennya dan memberi waktu peserta untuk memperbaiki gitu. Nanti kalau sudah diperbaiki, H-12 kerja baru dikirimkan ke LKPP. Nah, nanti APL 01 dan APL 02 maka akan diverif kembali oleh admin LKPP gitu. Jadi adminnya adalah admin LKPP. Nah, kalau admin perpindahan beda Pak. Jadi kalau admin perpindahan kan kita pakainya sistem informasi perpindahan gitu ya. Sementara ini untuk uji kompetensi PPK kami belum by system gitu. Jadi belum ada sistem informasinya. Paling tidak nanti kami meminta Bapak dan Ibu untuk membuat akun di portal PPSDM. Kalau sudah punya akun, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi bagi yang belum punya akun, boleh bikin akun, biar nanti ketika uji kompetensi hasilnya keluar, kompeten, akan mudah proses untuk penerbitan sertifikatnya. Kalau pun misalnya nanti belum dibuat di awal, nggak apa-apa, nanti dibuat ketika terakhir. Itu juga nggak masalah. Itu jadi itu tentang admin, ya Pak Takdir ya. Jadi berbeda dengan admin perpindahan, atau bisa juga mungkin orangnya sama gitu ya, antara admin instansi dengan admin perpindahan. Tapi ketika uji kompetensi PPK maka di satu pintu saja, gitu. Oke, kemudian udah ya Pak, itu ya Pak. Siap, terjawab Bunda. Oke, sip. Terima kasih Pak. Oke, kita beralih ke Pak Andi Sudirman dari Kabupaten Halmahera Tengah. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Iksan. Ya, siap. Mohon maaf sebelumnya ini lagi di Royal sedang ramai Pak, jadi mungkin ada beberapa suara yang masuk. Ini pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat LKPP sudah menyediakan sarana bagi kami mungkin bisa dibilang praktisi pengelaparan jasa di daerah untuk
mengikuti berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan oleh KPP. Kami merasa cukup banyak terbantu karena pelatihannya juga modelnya bisa diikuti secara daring atau di coaching. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti sekian beberapa pelatihan dari KPP di portal PPSDM, ternyata banyak hal kami belum apa ya namanya, belum pernah buat sebelumnya. Jadi, mungkin kami banyak di antara Bapak Ibu sini apa sudah berpengalaman dalam PPK-an, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya harusnya sudah dipahami, ternyata dalam prakteknya belum pernah dibikin gitu. Misalkan saja dalam kegiatan PPK ini, PPK itu kan seharusnya dituntut untuk bisa melakukan kegiatan perencanaan yang matang. Misalkan analisis dasar, analisis kebutuhan, analisis sebelum paket itu ada. Rata-rata kan mungkin lebih khususnya di kami, PPK itu kan dibentuk nanti setelah ada DPA-nya keluar. Otomatis kan kita sudah tidak dilibatkan dalam perencanaan paket itu. Jadi setelah mengikuti pelatihan dan yang diselenggarakan di PPSDM ini, ternyata banyak hal yang harusnya kami bisa lebih pahami sebelumnya seperti itu. Ini juga sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan kompetensi supaya bisa dalam menjalankan kegiatan KPK ini bisa dibilang lebih aman, tanda kutipnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin datang dari pihak auditor, dari para hukum seperti itu. Karena itu betul-betul seperti bagi kami seperti apa ya, mimpi buruk bagi kami untuk penyelenggaraan barang jasa ini. Kalau kita sudah bekerja, apalagi PPK ini kan pekerjaan bukan pekerjaan yang istilahnya, ini kan pekerjaan yang butuh waktu banyak, butuh perhatian banyak, butuh konsentrasi, dan butuh effort yang lebih dari pekerjaan. Apalagi pekerjaan PPK ini kan bukan pekerjaan utama bagi kita. Jadi ini kan hanya sekedar tugas tambahan bagi kami di daerah. Karena di sini kan belum ada jabatan fungsional penyelenggara barang jasa di kabupaten kami. Dan untuk di Kabinas kan ditugaskan untuk dibuatkan untuk ada PPK Kabinas. Jadi untuk kira-kira seperti itu. Yang ketiga, ini jadi sehubungan dengan sementara kami sedang mengikuti pelatihan kompetensi PPK tipe B yang sedang berlangsung di LKPP. Di situ kan ada berbagai macam materi, mulai dari perencanaan pengadaan, kemudian pelaksanaan kontrak, kemudian serah terima, dan sampai nanti di akhir tahapan barang jasa. Ternyata dalam setiap tahapan itu banyak sekali dokumen yang harus disediakan, yang sebelumnya kami belum pernah bikin sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada satu format yang Andi? Andi? Terkendala jaringan. Selama ini kan daftar yang kita buat ini kan berdasarkan ini sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri saja yang dibuat. Padahal kan berdasarkan pelatihan ini kan ternyata banyak yang berdasarkan tahap-tahap itu banyak yang harus dibuat. Seperti itu. Mungkin apakah dari LKPP menyediakan, atau mungkin dari ini ada satu daftar tertentu baku yang harus dipenuhi oleh PPK dalam mengurus dokumen tersebut. Demikian mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi Sudirman. Bisa langsung saja. Ya, oke Pak. Oke, kalau tadi yang pertama kan berarti saat Bapak menjabat sebagai PPK, ternyata banyak gitu ya Pak, dokumen-dokumen yang atau hal-hal tahap-tahapan yang memang nggak dilakukan gitu ya Pak, atau ada yang nggak sesuai gitu ya.
Oke, memang itu kadang ada kita PPK gitu ya, melakukan ya udah yang biasanya seperti apa gitu, menjalani yang sebelum-belumnya. Nah, dengan Bapak sekarang pelatihan, kan jadi tahu nih, oh ternyata ketika spek harus dilakukan apa-apa-apa, dokumennya apa yang harus dilengkapi untuk mencegah tadi itu, ketika nanti ada pemeriksaan atau ada APH, gitu. Jadi memang banyak dokumen yang memang ketika misalnya kita pelatihan pun, oh ternyata ini ya, ada ini dokumen ini. Bahkan untuk Pokja pun juga kebanyakan gitu nih, kalau OJT. Oh ternyata ada ini, kita harus ngelakuin ini gitu, yang tidak terpikirkan. Jadi memang menyamakan antara yang di aturannya dengan yang di pelaksanaannya itu sesuai dengan yang benarnya seperti apa. Oke, kalau untuk yang tadi agak terputus Pak, ketika Bapak sedang ikut pelatihan tipe B, kemudian format ya, ditanya-tanya formatnya, format baku ada atau tidak gitu ya. Ini format baku tentang apa Pak Andi? Ya, mengenai kegiatan kePPK jadi mulai dari awal tahap perencanaan, kan ada itu dokumen-dokumen misalkan analisis pasar, asuransi kebutuhan. Nah, itu kan harusnya ada ya sebelum penyusunan anggaran itu harusnya ada itu dokumen itu. Yang saya tanya apakah ada itu daftar-daftar baku atau dokumen yang harus dipenuhi oleh seorang PPK dalam masyarakat tugasnya seperti itu. Oke. Coba cek kembali Pak form-formnya atau di modul pelatihan biasanya ada tuh format-formatnya. Itu bisa menjadi acuan ketika misalnya Bapak melakukan penyusunan format apa penyusunan dokumen-dokumennya seperti apa gitu. Nanti mungkin ketika di pelatihan akan dipelajari kembali gitu ya, akan diberikan kembali oleh fasilitator. Oke, seperti ini nih formatnya, yang bakunya seperti ini. Atau memang tidak baku tapi disesuaikan kembali dengan kebutuhan ataupun di KLPD-nya seperti apa. Gitu Pak Andi. Di dalam modul ada soalnya Pak. ini kan Modul ada ya Pak iya, Takdir ya? Ada. Di modul ada betul. Saya sudah makanya saya bilang tadi setelah modul ternyata banyak dokumen yang harus saya bikin sebelumnya. Ternyata pada pelatihannya tidak dibikin gitu Pak. Ya, seperti itu analisis dasar terus bahkan dalam serah terima pun ada tahapan-tahapan yang harusnya dibuat sebelum merasa dibuatkan berita acara serah terima. Ya, ada Padahal kan checklistnya, ada titik kritis modalnya juga kan ya seperti itu. Nah, kami kan sebelumnya sebelum ikut pelatihan ini kan berpatokan dengan ya mungkin kerjaan sebelumnya punya teman-teman atau dengan belajar di melalui online seperti ini. Dan setelah beberapa kegiatan saya coba sharing dengan teman, ternyata banyak yang memang tidak bisa kita penuhi semuanya. Jadi misalkan saya di Kementerian PUPR itu ternyata dokumen perencanaan KPPK-nya itu lengkap sekali Bu. Dari tahap perencanaan sampai sedangkan kami di daerah kan kadang-kadang terbatas informasinya. Jadi informasi yang kita peroleh itu mungkin terbatas atau mungkin dari pihak kami yang pemahamannya belum bisa mengikuti seperti itu Bu. Jadi kalau mungkin ada kayak setelah teman-teman yang belum mengikuti pelatihan atau mungkin agak repot atau agak mengalami kendala menyusun langkah-langkah yang harus mereka. Oke, nanti boleh coba ini Pak di KMS, di PPSDM tuh pusat, punya pusat ada KMS. Nah itu boleh untuk di situ ada buku, jurnal ataupun ada aturan. Nah boleh baca-baca di situ gitu. Misalnya bisa ngecek-ngecek sambil tengok-tengok di situ juga. Gitu Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi atas saran. Jadi sebenarnya Bu Ayu ini Pak Andi ini kayaknya curhat juga. Ternyata pelatihan ya karena memang malah ketahuan kalau, semua ya Pak. Ya, kalau dulu PBJ ini dia menjadi sambilan. Ya. Misalnya kita punya tupoksi, saya dulu juga punya tupoksi tersendiri, kemudian ditugaskan sebagai panitia pengadaan di beberapa OPD. Jadi masih kerja sambilan. Namun sekarang pengadaan barang jasa sudah didorong menjadi sebuah profesi. Ya, jadi karena sudah jadi profesi, perawat saja ketika dia mau buka praktek dia harus mengikuti uji kompetensi untuk dapat SPR. Nah, PPJ juga demikian. Ya, bisa jadi dulu perawat mereka sudah melakukan praktek-praktek perawatan dan seterusnya. Nah, PBJ juga sama, sudah melakukan praktek-praktek. Nah, cuman apakah praktek itu sudah sesuai dengan standar dan seterusnya? Ya. Makanya didorong kompetensi
dalam berbagai ya, baik untuk PPK, pejabat pengadaan maupun pekerja pemilihan. Jadi pokoknya dalam waktu ke depan dan setiap waktu selalu ditingkatkan kompetensinya. Ya, kompetensi, keahlian dan seterusnya. Dan standar di LKPP juga semakin hari semakin ditingkatkan. Kalau dulu misalnya mau jadi panitia tender harus ada sertifikat lulus. Namun kalau tidak lulus bisa menggunakan sertifikat pelatihan. Setelah itu sertifikat pelatihan tidak lagi diwajibkan sertifikat tingkat dasar. Nah, sekarang juga sudah bukan tingkat dasar, harus kompetensi sebagai JF dan seterusnya. Ya, jadi mungkin jadi ke depan ini nanti ada hal lagi ya, Pak? Iya, kayaknya. Oke, jadi pokoknya kita harus tetap mempersiapkan diri. 1 Januari apapun yang terjadi, insya Allah Maluku Utara dan kabupaten kota mudah-mudahan bisa memenuhi kompetensi-kompetensi yang disyaratkan oleh regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Tidak terasa sudah 2 jam lebih kita di Zoom meeting ini, di forum ini. Masih ada lagi atau kalau memang sudah tidak ada? Pak Farid Raisen tadi. Oh, Pak Farid. Ya, Pak Farid ini kayaknya terakhir masih Pak. suka mendengar suara-suara. Ya, silakan Pak Farid ya. Ya, nggak ini banyak teman-teman nih nggak bertanya langsung tapi di WA ke saya nih. Saya kenakan jadi apa ya? Ya, jadi ada pertanyaan dari teman-teman apa yang JFPBJ, Bu. Mereka ini kan sudah JF. Apakah mereka bisa ikut untuk uji kom PPK ataukah mereka sudah diakui sebagai kompeten? Karena sepengetahuan saya kan sudah itu. Tapi ini mungkin memastikan saja ke Ibu Ayu apakah memang dengan teman-teman yang JFPBJ juga sepertinya ada beberapa yang mau ikut uji kom. Saya pikir PPK. Ya uji kom PPK. Saya bilang kan ke mereka sebenarnya JFPBJ itu kan sudah memenuhi 4 jenis kompetensi ya. Tapi mereka mau mendengar langsung penjelasan dari Bu Ayu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu diakui sudah kompeten PPK, bagaimana kalau kemudian di kemudian hari ya tidak misalnya mereka dipindahkan gitu ke JF yang lain, apakah masih tetap dinyatakan kompeten sebagai PPK atau seperti apa, Bu? Dan yang terakhir lagi ada satu pertanyaan terkait dengan bagaimana konsisten terhadap regulasi, karena ada biasanya di LKPP itu di akhir-akhir pada akhirnya dibuat toleransi lagi gitu. Apakah tahun ini juga ada kebiasaan itu terulang lagi atau tidak? Makanya teman-teman berharap bilang semoga kebiasaan itu tetap berlanjut gitu. Jadi ada kemudahan. Iya. Dan juga tadi terkait dengan tipe C, artinya yang sudah mengikuti PC itu kan sudah ada sertifikat nih. Apakah itu juga sudah dinyatakan sebagai kompetensi? Karena dalam aturan Perpres 12 itu kan dia menyatakan bahwa sertifikat kompetensi, tidak mengatakan tipe C, tipe B, tipe A. Nah, apakah itu bisa juga dijadikan sebagai prasyarat atau SIM untuk misalnya sebagai sertifikat kompetensi untuk diangkat atau dijadikan sebagai PPK? Mungkin 3 pertanyaan itu, Bu. Ini PPK pejabat pembuat komitmen, Bu, bukan pejabat penikmat komitmen ya, Bu. Oke, siap Pak Farid. Oke, 1 JFPBJ. JFPBJ berarti kan tadi ada pertama, muda, dan madya ya Pak ya. Dia memang udah ada di setiap kali ujian. Ketika dari pertama ke muda itu udah 4 jenis kompetensi, ya kan? Udah 4 jenis kompetensi. Artinya sebenarnya udah kompetensinya udah oke nih. Dan karena kompetensinya pun juga di level 3. Sama seperti PPK di level 3 untuk JFPBJ dari pertama ke muda gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk uji kompetensi PPK, nggak masalah. Tapi kalaupun, karena kan ketika nanti naik jenjang, itu dia akan mengikuti itu tuh. Jadi akan diujikan. Jadi cukup dengan itu pun sebenarnya sudah bisa. Tapi kalau memang mau mengetes gitu ya, menguji, oke saya kompeten atau enggak, atau memang mau punya sertifikat kompetensi PPK, ya tidak masalah. Tapi kayaknya kalau sekarang ini kami memprioritaskan memang yang belum punya sertifikat kompetensi, karena ketika JF dia akan bisa berjalan nih. Beda halnya kalau tadi misalnya dia sudah pindah instansi gitu ya. Ketika sudah pindah OPD, dia udah bukan jadi sebagai JF PPBJ gitu ya. Sertifikat kompetensinya kan berarti dia cuma terakhir adalah punya sertifikat PPBJ aja yang mudanya gitu ya misalnya. Nah kalau itu bisa jadi pengalaman
Ataupun kalau misalnya memang dia mau meningkatkan kompetensi, bisa saja mengikuti uji kompetensi PPK untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK-nya. Kemudian kalau untuk yang tadi PPK tipe C, ketika dia lulus sertifikat pelatihan, ketika dia lulus pelatihan akan mendapatkan sertifikat kompetensi PPK, gitu kan? Itu juga karena di aturan perpresnya tidak berbunyi Pak, PPK harus punya sertifikat kompetensi yang dia harus tipe A, B, C kan tidak tuh, nggak bunyi tuh. Maka ketika dia lulus sertifikasi, lulus pelatihan tipe C, dia bisa sebagai udah punya sertifikat kompetensi PPK-nya. Gitu Pak Farid. Oke, baik. Terus Ya. yang terakhir terkait konsisten. Oh iya konsisten, saya lupakan jadi nggak konsisten. Konsistensi. Nah, saya harus bertanya kepada siapa ya Pak? Rumput yang bergoyangkah gitu kan? Karena sampai saat ini kami pun juga masih belum ada titik terang atau titik harapan gitu. Kalau Bapak kan secercah harapan berarti ya untuk bisa diperpanjang. Nah, kalau sampai saat ini kami masih belum ada titik terang itu belum muncul Pak, hilalnya belum ada. Kekonsistenan itu apakah tetap dilanjutkan gitu ya? Artinya ada toleransi ketika misalnya dia belum nyampe 2023 ini seperti apa? Nah itu belum ada sampai saat ini. Kami dikasih dorongan, ayo yang penting uji kompetensi diselenggarakan terus, ditingkatkan kapasitasnya, ya hayo gitu. Jadi sementara itu kami belum dapat hilalnya, gitu Pak Farid. Siap, Bu Ayu. Siapa? Siap. Mudah-mudahan konsisten dalam Mudah-mudahan. inkonsistensi ya. Mudah-mudahan konsisten. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ayu. Ya, sama-sama Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Farid serta teman-teman yang ini. Tak terasa sudah menjelang 3 jam kita bersama. Mungkin karena sesuai dengan perjanjian kita 3 jam saja ya, Pak Ayu ya. Iya Pak, Ya, karena ya. sana udah mau makan siang kan Pak ya? Iya, siap. Udah break ya. Ya Pak. Oke, Alvin masuk. Sudah. Ya. Oh, masih ada lagi? Dari Ya, Halmahera Timur, Pak. Oh, Halmahera Timur. Oke, ya Halmahera Timur terakhir ya. Pak siapa? Silakan perkenalan ya. Dan langsung. Baik. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sabri Mondol dari UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Takdir yang kami hormati, teman-teman UKPBJ Provinsi dan Ibu Ayu. Kami dapat pesan dari Kabak untuk menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini di Pemda Halmahera Timur ada anggaran untuk dialokasikan untuk kompetensi PPK level 2 gitu. Nah, di sini kami ingin pertegas dalam pertemuan kita ini apakah kompetensi PPK ini gimana ini? Kami langsung ke LKPP atau kami bisa ke provinsi saja di BPSDM provinsi begitu. Nah, sementara di Pak Bupati sama Pak Sekda ini sudah menegaskan bahwa di tahun ini anggaran alokasi anggaran yang sudah dianggarkan supaya bisa dimaksimalkan dan ini menjadi kinerja bagi UKPBJ juga. Itu perlu kami sampaikan. Kemudian kami alokasikan sekitar 15 orang untuk meningkatkan kompetensi level 2 untuk tahun ini. Jadi kami minta saran dan pendapat dari Ibu, kemudian Pak Takdir juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sabri. Nah, ini luar biasa komitmen dari Kabupaten Halmahera Timur, dari pemerintah daerahnya mengalokasikan dalam rangka peningkatan SDM di bidang penanganan banjir. Ya, silakan Mbak. Oke, baik Pak Sabri ya Pak. Oke, ini berarti PPK level 2 Pak. Berarti tipe C ya? Sorry tipe. Kalau tipe B kan level 3 Pak. Oh, iya.
Nah, itu saya konfirmasi dulu. Ini tipe level 2-nya itu tipe B atau tipe C. Karena kalau kami uji kompetensi yang di Direktorat Sertifikasi Profesi itu adalah level 3 untuk indikator kompetensinya dan levelnya level 3. Kalau level 2 mungkin dimaksudkan untuk yang tipe C-nya. Ketika tipe C, maka nanti Bapak bisa berkoordinasi dengan Puslat, SDM PBJ, LKPP. Yang Itu tipe B, Bu. Oh, tipe B, oke. Berarti tipe B ya, bukan level 2 ya. Oke, kalau tipe B berarti kan tadi perlu dicek dulu peserta Bapak berapa. Itu sudah punya pengalaman semua atau tidak. Memang kalau di BPSDM Provinsi Maluku Utara kan tadi seperti disampaikan sudah sebagai pelaksana uji gitu ya. Nah, berarti nanti Bapak berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi Maluku Utaranya. Nanti baru BPSDM Provinsi Maluku Utara yang akan berkoordinasi dengan LKPP. Gitu, Pak Sabri. Nanti untuk teknisnya, ketika nanti sudah oke gitu ya, BPSDM Provinsi Maluku Utara dengan LKPP, bisa saja nanti bisa berkomunikasi, berkoordinasi lebih detail gitu ya, itu by Zoom. Jadi misalnya Bapak ada anggaran berapa, nanti kan biasa, saya nggak tahu nih, ketika di Maluku Utara, apakah dia ada standar biayanya atau tidak, PNBP atau tidak, itu kan perlu ditanyakan juga nih ke BPSDM Provinsi Maluku Utaranya. Tapi nanti untuk kami akan mendetailkan kebutuhannya apa saja, metode pelaksanaannya berapa hari, apa saja yang diperlukan. Nah, itu nanti boleh didiskusikan dengan Zoom antara Halmahera Timur, BPSDM Provinsi Maluku Utara dengan Direktorat Sertifikasi Profesi. Biar tektokannya enak, Pak. Biar rapat aja. Baik, Bu. Saya langsung. Jadi kami informasikan bahwa dialokasikan anggaran untuk 15 orang, Bu. Oke. 15 orang ya, Pak ya. Oke, nanti 15 orang ini akan kami cek dulu, terutama nanti ya ketika lolos portofolio, kemudian nanti berarti akan ditugaskan berapa asesor dan admin jika memang ke Halmahera Timur. Tapi jika tidak di Halmahera Timur tidak masalah. Maksudnya asesor tidak perlu ke sana, tidak apa-apa, tapi bisa secara daring ujiannya. Gitu. Nanti untuk pembiayaannya kami sudah ada di keputusan LKPP, Pak. Untuk standar pembiayaannya, satu orang berapanya atau segala macamnya itu sudah ada keputusannya LKPP-nya. Nanti untuk detailnya, rinciannya seperti apa, itu boleh kita by Zoom untuk koordinasi. Gitu, Pak Sabri. Oke, ya Ya, terima kasih. Bu. Baik. Ya, terima kasih Pak Sabri Ya, Pak. dari Kabupaten Halmahera Timur. Nah, mungkin setelah ini nanti kita dari Biro PBJ juga akan melakukan komunikasi langsung dengan UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur beserta dari BPSDM Provinsi Maluku Utara, kemudian dengan pihak direktorat. Baik, Bapak dan Baik, Ibu. terima kasih. Ya, sangat jelas. Bapak dan Ibu, tak terasa sudah 3 jam kita bersama di ruang Zoom meeting ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya selaku moderator akan mungkin menyampaikan beberapa hal bahwa sertifikasi kompetensi PPK ini dilakukan dalam rangka guna memastikan bahwa sumber daya pengelola pengadaan barang dan jasa, Bapak dan Ibu sekalian ini sudah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Nah, untuk menguji bahwa Bapak sudah kompeten atau belum, Bapak dan Ibu wajib mengikuti uji kompetensi yang kemudian diuji langsung oleh asesor. Nah, Bapak dan Ibu sebelum mengikuti uji kompetensi wajib menyiapkan portofolio atau melalui jalur pelatihan. Untuk portofolio PPK dari 4 kompetensi yang ada di PBJ itu yang diujikan atau disiapkan portofolionya itu cukup 3 di luar pemilihan penyedia barang jasa. Jadi perencanaan, kemudian pengelolaan kontrak dan swakelola. Nah, dari 3 jenis kompetensi ini itu nanti akan dilihat diuji 8 indikator. Jadi perencanaan 3, kemudian pengelolaan kontrak juga 3 indikator. Nah, swakelola ini 2 indikator. Jadi 8 indikator. Bapak dan Ibu harus menyiapkan portofolio. Nah, portofolio itu kemudian Bapak dan Ibu tuangkan dalam bentuk makalah. Nah, 2 tahun terakhir ini
makalah sebenarnya didorong oleh LKPP itu sebenarnya bukan apa, namun untuk mempermudah asesi dalam menghadapi uji kompetensi, karena makalah itu adalah penuangan dari portofolio yang sudah disiapkan. Jadi mempermudah, kemudian sebelum ujian Bapak dan Ibu membaca makalah lagi, kemudian mengikuti ujian. Jadi makalah dimaksudkan lebih untuk mempermudah asesi dalam menghadapi ujian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan uji kompetensi. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, persiapkan diri, persiapkan portofolio, dan Bapak dan Ibu harus yakin usaha sampai, yakin bisa dinyatakan kompeten, dan memastikan bahwa APL 1 dan 2, khususnya APL 2, Bapak dan Ibu harus mencontreng Bapak dan Ibu itu kompeten. Karena itu, kalau Bapak contreng tidak kompeten, ya sudah. Asesor langsung bilang, ya kita selesai, Bapak dan Ibu dinyatakan tidak kompeten. Makanya APL wajib mencantumkan bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan, kami selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah meluangkan waktu beberapa jam melakukan sharing, melakukan penguatan-penguatan kepada kami di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kota, beserta teman-teman yang hadir dari provinsi dan kabupaten lain di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu menjadi ladang amal ibadah untuk Ibu Ayu beserta kami yang mendapatkan ini bisa mengimplementasikan untuk bisa dinyatakan kompeten oleh LKPP dan asesor. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu. Ini merupakan komitmen Bapak dan Ibu untuk bagaimana menyongsong 1 Januari 2024 bahwa Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten. Kami kembalikan ke Pak Takdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak Iksan, luar biasa. Terima kasih Bu Ayu. Sebelum MC ambil alih, saya kembalikan ke Pak Kabak Farid dulu untuk kata-kata hari ini. Perwakilan dari Pak Kepala Biro. Pak Farid silakan. Kata-kata hari ini Pak Farid. Ya, Farid ini biasa. Saya perlu katakan Beliau romantis, Bu. Jadi Halil Ya. Gibran dan teman-teman. Baik, ya terima kasih Pak Takdir, Pak Iksan. Ya mungkin sebenarnya harusnya Pak Karo hadir, tapi beliau kebetulan juga di waktu bersamaan sedang mengikuti pelatihan di tim tingkat 2 ya untuk jabatan pertama. Jadi beliau mohon maaf Bu Ayu, beliau tidak bisa hadir, tapi semangat beliau supaya UKPPJ ini berperan aktif gitu. Berperan aktif dalam mendukung pembentukan sumber daya SDM pengadaan di Provinsi Maluku Utara. Ya mungkin kami berharap sosialisasi dan koordinasi, konsultasi melalui klik pengadaanmu ini bisa menjadi salah satu wahana ataupun sarana bagi kita untuk berkomunikasi, berdiskusi, baik dengan LKPP ataupun dengan kabupaten kota dalam rangka untuk membentuk ekosistem pengadaan yang lebih baik. Nah, tadi sudah pemaparan cukup luar biasa, sangat luar biasa dari Ibu Ayu. Mudah-mudahan bisa menjadi modal bagi kita semua, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk mengikuti uji kom PPK, bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan portofolio, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami berharap teman-teman yang ikut uji kom bisa mendapatkan predikat lulus gitu, dan bisa bekerja secara profesional. Saya juga sebagai pengalaman saya juga di beberapa kali di itu memang tadi ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa ternyata setelah membaca modul ternyata masih banyak dokumen yang harus kita buat sebagai seorang PPK. Itu memang benar seperti itu. Bahkan saya pun ketika menjadi fasilitator, saya pun kadang-kadang baca modul, saya bilang wah kalau modul ini dipegang oleh APH bahaya kita ini. Untungnya APH tidak pegang modul itu, Bu. Kalau enggak kita bahaya semua nih. Ya. Nah, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan akhir. Tapi itulah sebenarnya modul-modul itu, dan merupakan strategi peningkatan mutu agar supaya pengadaan barang jasa ini bisa mewujudkan tujuan pengadaan yaitu value for money dan juga memastikan akuntabilitasnya. Memang ada saran-saran dari kami, Bu Ayu, nanti tolong kami berulang kali
mencoba curhat ya seperti tadi Pak Sudirman tadi, kami juga curhat bahwa memang kalau bolehlah metodologinya dipermudah sedikit lah. Kalau memang kita kalau mau untuk mewujudkan banyak JF tanpa melupakan mutu ya, tanpa melupakan mutu, setidaknya sedikitlah dipermudah lah. Mudah-mudahan dengan sedikit dipermudah itu ya konsisten LKPP terhadap regulasi pun ya tidak berubah lagi gitu. Tapi kalau saya lihat kondisi terakhir ini ya sepertinya untuk PPK mungkin ada ini ya, ada kemudahan. Nah, tapi kalau untuk JPBJ saya pikir sudah tidak ada lagi toleransi. Karena JPBJ sudah 60% ya kalau data terakhir saya lihat di PPSDM itu. Jadi sudah bisa di atas 50%. Nah, mungkin itu sekali lagi terima kasih teman-teman dan jangan lupa klik pengadaanmu ini hadir setiap minggu dengan berbagai macam materi. Ya, hari ini untuk PPK tipe B, uji kom. Mungkin berikut kita bicara terkait dengan aspek hukum ya, mungkin yang hadir dari kejaksaan atau dari polisi ya, kepolisian. Supaya kadang-kadang kita juga perlu periksa mereka gitu. Mereka pengadaan ATK gimana itu ya? Pengadaan yang kecil aja gitu. Nah, apakah mereka jalankan sesuai dengan modul apa tidak? Kan itu jadi pertanyaan. Kadang-kadang kami dipanggil APH, saya sering nanya, ini printer ini belinya di mana gitu. Ya, itulah mudah-mudahan klik pengadaanmu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi atas nama Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa mewakili terima kasih kepada Bu Ayu dan apresiasi kami terhadap LKPP dalam rangka mendukung kami untuk mewujudkan SDM pengadaan yang lebih baik. Mungkin demikian. Sekali lagi mohon maaf jika pelaksanaan ini ada yang kurang ataupun ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kami atas nama Kepala Biro mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akhiri, satu lagi kata-kata terakhir dari Ibu Ayu. Silakan Bu, kata-kata hari ini. Kesimpulan Banyak terakhir. kata-kata berarti ya hari ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Takdir, Pak Farid, Pak Iksan, dan Bapak dan Ibu peserta telah mengikuti sharing ya. Kita sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Yang penting tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Pokoknya jangan menyerah di awal tuh udah ngeliat, aduh portofolio. Enggak, kan nanti akan dibimbing nih sama Pak Farid, Pak Takdir, Pak Iksan untuk menyusun portofolio seperti apa. Nggak akan mungkin dilepaskan sama bapak-bapak, bapak ibu nggak akan mungkin dilepas nih sama bapak-bapak ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan ketika proses uji kompetensinya. Mudah-mudahan nanti Halmahera Maluku ya, Maluku Utara baik provinsi, kabupaten dan kotanya itu bisa mencetak nih SDM PBJ yang kompeten terutama untuk di PPK-nya. Oke, mohon maaf jika dalam tadi sharing diskusinya ada yang kurang berkenan atau yang ada yang kurang-kurang sedikit, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada yang boleh dikoreksi, boleh nanti dikoreksi. Kalau ada yang mau kurang jawaban, nanti boleh kontak ke Direktorat Sertifikasi Profesi. Sebelum saya kembalikan ke Pak Takdir, ada pantun kali ya Pak? Kan ada kata-kata ya, cuma pantun aja lah ya. Dari Papua banyak cendrawasih ya kan. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok kita berjumpa lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Luar biasa. Kayaknya kita harus belajar pantun dari Bu Ayu. Waduh. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah tanpa terasa sudah 3 jam waktu yang diberikan dan alhamdulillah Ibu Ayu masih setia bersama kami di Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan Bu Ayu klik pengadaan ini suatu saat pasti mengundang Ibu Ayu kembali untuk memberikan semangat buat calon-calon kompetensi PPK ke depan ini untuk menyambut 2024. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya Bu Ayu ya dengan tim Bu Ayu yang sudah hadir juga di sini. Terima kasih semuanya, semoga sehat. Dan kawan-kawan, terima kasih terutama buat kawan-kawan semuanya yang mendukung acara ini. Terima kasih dari Polda mana tadi? Polda Banten. Ya, Polda Banten sudah hadir. Dari Kalimantan. Calon PPK tipe B sudah hadir. Dari Pekalongan juga sudah hadir Pak Slamet Mulyadi ini. Beliau ini Kepala UKPBJ di Pekalongan kalau nggak salah. Pak Slamet. Terima kasih juga sudah bersedia hadir dan mengundang anak-anaknya untuk ikut hadir juga kalau nggak salah tadi. Menyaksikan satu video ya secara bersama-sama. Terima kasih kawan-kawan dari
semua SKPD maupun kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara, jangan bosan-bosannya kita menerima ilmu yang diberikan oleh narasumber-narasumber hebat yang ditampilkan setiap minggunya. Kami punya jadwal, Bu, setiap Kamis dengan diberi label diskotik, yaitu diskusi online tiap Kamis. Asik. Ya, Tapi nggak ada ajab-ajab, nggak ada lampu-lampunya, Pak? Ajab-ajabnya di materinya, di tanya jawabnya. Oke, sama ketar-ketir kalau mau diskusi gitu ya. Nah, itu dia. Kami punya agenda rutin seperti itu, dan kalaupun ada permintaan khusus, kami bisa majukan. Contohnya hari ini, agenda yang sudah kami jadwalkan hari Kamis, ternyata hari Kamis Ibu berhalangan, di hari Kamis ada agenda khusus, makanya kita majukan di hari Rabu, itu tidak masalah. Mudah-mudahan kawan-kawan dukung kami di Biro PPJ terus membagi ilmu ini, dan minta doa supaya narasumber dan para kepala bagian kami di UKPPJ ini selalu diberikan nikmat sehat, supaya materi-materi setiap minggunya itu selalu hangat terkait dengan kompetensi ke depan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekaman ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iscan, izin lab ya dari Kaltim. Salam sehat. Terima kasih, Salam Bunda. Kalimantan Timur. Ibu Terima Siti. kasih. Salam Terima Pak, kasih. salam. Ibu Siti. Iya. Tanggal 15. Insya Allah.